wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sempat, yakni menyempatkan diri kita untuk senantiasa menghadiri majelis taklim Al-Muhajirin yang insyaallah penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, baik seperti biasa, marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah hadir di hadapan kita Ustaz Ali Bowo selaku penceramah pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, seperti biasa kita awali taklim kita malam ini dengan bersama-sama membacakan beberapa firman Allah, beberapa ayat Allah pada surat As-Saffat, surat ke-37. Insya Allah kita akan membaca dari ayat 122 sampai 128. ini mestinya bagian ayat sebelumnya, tapi kita baca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahuma min ibadinal mu'minin. Min ibadinal mu'minin. Wa inna Ilyasa Wa innal ilyasa laminal mursalin. laminal mursalin. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Idh qala liqaumihi ala tattaqun. Atad'una ba'lan wa tad'una ahsanal khaliqin. Atad'una ba'lan wa tad'una
abaikumul awwalin wa rabbaka abaikumul awwalin fakadzabu fa innahum lamuhzarun illa ibadallahil mukhlasin Sadaqallahul azim. Ayat 122 itu penutup kisah yang disampaikan Allah tentang Nabi Musa dan Harun. Maka Allah mengatakan innahuma, sesungguhnya keduanya, yaitu Musa dan Harun, min ibadina mu'minin, termasuk keduanya itu hamba-hamba Allah, hamba-hamba kami Allah yang beriman. Sedang 123 itu berbicara tentang Nabi Ilyas yang diawali oleh Allah. Sesungguhnya Ilyas itu adalah termasuk salah satu seorang Rasul. Potongan ayat-ayat ini mengkisahkan umat pada zaman-zaman itu adalah umat-umat yang tidak beriman, umat-umat yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah, barang siapa mengingkari, mendustakan itu, innahum lamuhdharun, maka akan diseret oleh Allah ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang disucikan oleh Allah dari segala macam dosa. Mungkin ini berkaitan berdiri dengan tema malam ini. Tema malam ini kita bicara, judulnya keren gitu ya. Tapi sebetulnya sederhananya itu judulnya itu tabiat. Tabiat atau bahasa Arabnya tobiat. Kita sering menyebutnya dengan watak. Ada yang bilang atau watak gitu ya. Orang Jawa bilang watak. Ada yang bilang nek watuk iki iso diobati, nek watak itu digawa mati. Watuk itu iso diobati, nek watak digawa watak. Ya, kita buka dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, teman-teman saya semua, saudara-saudara saya semua, ya alhamdulillah pengajian kita ini, majelis kita ini makin
Makmur. makmur, makin barokah. Amin. Saya lihat yang datang pertama itu lupa tanya namanya itu. Dari mana? Dari Jubus itu. Dari Jubus tuh. Wajahnya sih nggak asing. Wajah-wajah orang pentul. Ya, saya juga orang pentul kayak kan ya. Jadi saya juga orang pentul. Aja orang pentul. Jadi ya mungkin dia malam dari sana jauh tuh dekat makam Glumbiar. sana. Ya tadi saya baru ngobrol sama istri saya, mohon maaf karena ada anak saya dari Purwakarta liburan di sini dan anak saya udah resign dari kerja karena ingin memperbaiki tahfidnya. Ya saya bersyukur karena ingin memperdalam tahfidnya aja karena merasa kok hafalannya kok sering kacau gitu. Jadi ya karena dia mencoba menghafal sendiri. Ya alhamdulillah saya dukung. Insya Allah yang mengabdi pada Al-Quran nanti Allah sendiri yang akan memberi rezekinya. Merasa bule gitu kan. Bule keliru malahan ya, salah gitu. Insya Allah. Saya nggak komentar apa-apa, saya dukung. Jadi mohon maaf, istri saya nggak hadir gitu, karena merasa nggak enak gitu loh ya. Diteloi terus gitu. Ya maklum, anak milenial, kalau kita kan bukan anak milenial gitu ya. Kita ini anak apa namanya, baby boomer gitu. Istilahnya kalau generasi kita ini generasi baby boomer kecuali Mas Miftah. Iya, milenial. Kita itu lahir pada saat-saat hidup itu sulit gitu loh. Nah kalau generasi milenial itu begitu hidup semua udah otomatis. Enak, Udah katanya dicipta. enak. Saya sekolah itu pulang pergi ya jalan. Dari Bantul gitu jalan terus. Yang saya ingat itu Mbah Putri saya, Mbah Putri Soekarma itu, Mbah Karma, namanya Mbah siapa ya? Soekarma itu, yang sekarang jadi fotokopi Ayu itu. Beliau selalu menegur saya kalau pulang, Li, kok mau ngaku, Mbah, mati-mati muda numpak motor kok gitu. Itu malah menyemangati saya untuk tetap jalan gitu. Untuk tetap jalan. Jadi saya suka jalan gitu kan. Saya suka jalan. Sama kalau saya ke Pasar Jatingaleh, seluruh bakul Pasar Jatingaleh itu nyapa saya, Li belum jawab gitu kan. Ya gitu belum jawab. Jadi bingung gitu ya. Semuanya dodol sayuran lah, saya kan masa nyicil nih wortel gini kan. Ya alhamdulillah ini ketemu ya. Wajahnya khas tuh, beda kalau ini orang Padang, beda dengan orang Bentul. Khas. Ya. Jadi kita panjatkan puji syukur di Bapak sekalian, nggak terasa 2024 sekarang. 2024. Kalau hitung-hitungannya nanti dibaca sendiri. Saya tak dongeng aja lah. Kalau dilihat hitung-hitungannya, setiap peradaban itu berlangsung 100 tahun. 100 tahun. Satu abad. Kita coba hitung-hitungan ya. Biar nanti kalau beliau itu film itu mau masukkan YouTube itu biar yang dilihat punggung saya. Ya. Dari mana itu 100 tahun? Bahwa dulu dunia ini peradaban itu dipimpin oleh Turki
yaitu Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kotanya Romawi Timur. Setelah Romawi Barat hilang, ganti Romawi Timur. Ibu kotanya di Konstantinopel itu dikuasai oleh Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, yang dia itu sudah dikatakan oleh Rasulullah nanti yang membebaskan seorang anak namanya Muhammad, usianya sekian, usianya 18 tahun. 18 ya. Muhammad disebut Al-Fatih karena yang membuka, dari Fathun, membuka. Fathun. Itu Turki Utsmani itu berakhir pada tahun 1924. Nah sekarang ini sudah 2024. Pas. 104. Nah, nggak ngerti ini pergantian peradaban ini apa ganti peradaban atau ini. Nah, saya memahaminya ini gitu loh. Makanya sini sudah nikah semua kan? Alhamdulillah. Maksudnya nek wis ki ndang windu gitu loh. Gitu. Mumpung ono wektu gitu loh. Saya berani ngomong gitu karena saya udah gitu loh. Kan kalau udah kan nggak mungkin ngomong begitu kan. Amin. Double, Pak. Jadi ini hitung-hitungan intelijen itu dari Amerika khususnya ini juga menyebut tahun ini. Nah kalau hitungan Rasulullah, nubuahnya Rasulullah itu beliau bilang, beliau ngendikan umatku hanya akan hidup 1.500 tahun. Hampir. Sekarang sudah 1.444 ya. Cepetan ya. Kalau ini kita kurangi berarti masih ada berapa? 56. 56 tahun. Ini nggak lama. Kita semua ini insya Allah lebih nggak akan menemui itu gitu ya. Udah ngalami. Kecuali Mas Miftah sampai 70 tahun bisa. Amin. Sampai 70 tahun bisa. Nah, karena ini zaman pergantian zaman ini, saya ingin mengajak kita introspeksi, mawas diri, muhasabah. Kita bisa meninggal kapan saja. Sama saudara-saudara saya, biar diwakili Pak Sumarmo nanti, Pak Haji Marmo, saya sering ngomong, ketika istri saya ditanya, kok nggak ikut senam? Dia jawab, dilarang Pak Ali. Saya benarkan, kita bisa mati kapan saja. Ya, saya takut istri saya mati pas jingkrak-jingkrak gitu. Naudzubillah gitu. Naudzubillah kita nggak tahu kita mau mati dalam posisi apa. Dulu banyak berita orang mati di hotel, orang gue pakaian. Naudzubillah dan nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Itu satu laki-laki saja yang melihatnya itu udah fitnah besar. Apalagi ini di ruang terbuka. Alhamdulillah sejak pandemi rano jogetan gitu. Dan terus rano gitu. Rano mudah-mudahan. Semisal ini lapangan ya ben lah ya. Ben. Mudah-mudahan juga hilang gitu loh. Nah itu saya ingin kita ini gitu. Nah kembali. Saya yang bawah juga roto garing, rada tinggi, yang nggak ngajar. Nah saya yang saya tulis itu Bapak sekalian, saya ingin dalam rangka apa? Muhasabah ini kita pernah ngaji tentang surat Al-Fajr di sini. Maaf, bukan surat Al-Fajr, surat As-Sam. Surat As-Sam itu surat ke-91 ayatnya ayat 7 sampai 10. Masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man
ayat itu menjelaskan ketika Allah sudah menyempurnakan penciptaan nafsu atau jiwa, maka jiwa itu diilhami oleh Allah satu perbuatan baik, satu perbuatan jahat. Perbuatan baik ini perbuatan takwa, dan perbuatan baik jahat ini perbuatan fujur. Jadi manusia itu, ibu bapak sekalian, itu makhluk yang selalu berperang. Bahasa ilmiahnya makhluk paradoksal yang selalu bertempur. Apakah ingin mengikuti perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya? Dan dalam surat itu Al-Lail, surat Al-Lail itu surat 92 ayat 5 sampai 10 itu Allah menegaskan, fa amma man aqta wattaqo wa sadaqo bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma baghila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang akan mengikuti jalan baik itu diberi kemudahan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang mau mengikuti jalan jahat pun dimudahkan oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Isra-nya itu ayat 7 ya, ini As-Sam, ini Al-Lail. Terus ini surat Al-Isra-nya ini Allah mengatakan kalau itu baik ya kembali pada diri sendiri, kalau itu buruk juga akan kembali pada diri sendiri. Ini masalahnya ini di sini kok masalahnya. Jadi orang-orang untungnya awak ini kalau memilih yang ini itu nggak ada untungnya. Coba sami-sami menggali gitu. Kalau kita berbuat yang jahat, apa kita pernah merasa untung? Enggak. Sedih, rasanya sedih, kecewa. Orang enak, orang seturu, orang seturu. Dan kalau kita ikuti apa yang sampaikan Gus Ba, itu sederhana untuk berbuat baik gitu. Turu, wis ta. Ora saking dindi, wong turu ora iso maido. Ora iso ngomel, ora iso meneng turu. Tapi nek wis metu saka omah fitnahe naudzubillahi min dzalik. Iblis setan gundeli terus ngawal terus itu. Ya kan? Nah, ini spirit dari ini Ibu Bapak sekalian. Nah, kan kaitannya dari ini, pilihan ini kan kemudian orang itu sering melakukan baik yang ini maupun yang itu terus menerus. Sehingga menjadi kebiasaan. Bahasa ilmiahnya kebiasaan itu menjadi habit. Dari habit ini muncul yang namanya servomekanisme. Jadi kalau kita biasa baik, itu akan disimpan di alam bawah sadar kita. Kalau kita biasa tidak baik, juga akan disimpan alam bawah sadar kita. Lama-lama menjadi habit, menjadi kebiasaan. Terus satu saat nanti menjadi servomekanisme. Servomekanisme, servo itu dari serve, artinya melayani. Mekanisme itu mekanisme pelayanan atau cara melayani. Dari sini Ibu Bapak sekalian bisa paham. Kalau kita biasa baik, setiap menghadapi situasinya mesti baik yang keluar. Tapi kalau kita biasa tidak baik, yang keluar pun mesti tidak baik.
Kalau ibu bapak sekalian biasa menghadapi segala sesuatu dengan senyum, pasti yang keluar senyumnya. Tapi kalau biasa menghadapi dengan caci maki, yang keluar caci makinya. Itu masalahnya hari ini. Nah, itu yang kemudian nanti kan, oh ini akan ditimbang nanti kan. Sekarang introspeksinya di situ. Nah, mari kita, alhamdulillah kalau kita sudah di sini, tingkatkan terus. Tapi kalau kita masih di sini, maka dalilnya surat Ad-Dariyat, surat ke-1 ayat 50 itu. Fafiru ilallah, inilah nadhirum mubin. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi itulah watak itu begitu yang tadi dibilang itu. Kalau watuk bisa diobati, watuk juga mati. Itu di belakang itu ada di tengah, belakang tengahnya mana tadi? Ya pinggir ini. Lamanya nggak apa, temennya Pak Rozihan ini. Jadi orang dari Jepara ini. Ya. Itu Pak Rozihan tuh satu saat menjenguk temannya di rumah sakit Kardina ya, Tegal Pekalongan. Tegal. Nengok sebelahnya itu ada orang bapak-bapak, ya sudah seumur lah. Itu sakit. Selalu keluar dari mulutnya apa? Ngombe. Kaget Pak Rozihan. Memberanikan diri tanya sama istrinya, Bu, mohon maaf kalau boleh tahu, kenapa Bapak selalu bilang ngombe? Ibunya sambil berambang itu mau nangis, mohon maaf, Bapak ini penjual oplosan. Jadi nek dodol oplosan kan napakine ngombe. Jadi yang keluar dari mulutnya itu ngombe. Kebayang nggak kalau kalimat terakhir itu bukan la ilaha illallah, tapi ngombe. Makanya ada ilmu bagi kita kalau kita sedang mentalkin saudara kita, keluarga kita dalam menjemput sakaratul maut. Kalau sudah keluar dari mulutnya Allah, berhenti, nggak ada yang boleh ngomong. Nggak boleh ada yang ngomong. Khawatirnya nanti kalau ada yang ngomong selain Allah, dia dengar dia ngomong itu langsung meninggal. Maka kalimat terakhirnya bukan Allah. Kalimat terakhirnya. Jadi ini teori psikologi itu, tapi Islam udah lebih dahulu. Cuma tidak menyebut mekanisme. Islam menyebutnya lebih jauh adalah akhlak. Akhlak dibagi dua. Akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Akhlak yang baik, akhlak yang tidak baik. Mari kita biasakan. Apalagi kita bercampur hari ini di sini. Masya Allah. Kita hidup, orang-orang tua ini generasi baby boomer itu ya, kita ini baby boomer ini, kita bukan lagi generasi apa, bukan kita generasi paling tua kan, yang muda generasi X gitu, terus kemudian Y itu milenial, itu baru generasi Z. Hari ini kan yang menguasai dunia ini kan generasi Z itu, generasi Z, dan nanti setelah itu balik generasi Alpha gitu. Ya, tapi saya dunia saya ngomong kan gitu. Nah itu seperti hari ini, Mas, luar biasa. Orang begitu mudah mulutnya gini, nanti dikritik semua, minta maaf gitu. Nanti minta maaf, sesederhana itu orang ini. Memang Islam juga sederhana, yang penting minta maaf, kemudian Allah memaafkannya, dan pasti itu. Tapi bukan kemudian seperti itu. Allah Maha tahu bagaimana kondisi hati kita ini, Bapak sekalian. Jadi yang harus kita jaga itu adalah kebiasaan atau habit itu harus kita jaga selalu habit yang baik.
jaga nih kita bisa meninggal kapan saja, di mana saja, pada posisi apa saja. Pada posisi apa saja. Maka inilah yang harus kita jaga. Nah, terkait dengan itu ada tambahan. Kalau kita ingin bicara ini, servomekanisme ini kita sebut dengan akhlak itu. Maka ada dua pendekatan Ibu Bapak sekalian, yaitu untuk mengembangkan akhlak ini. Yang pertama ya, itu mengembangkan sensitiveness, mengembangkan kepekaan. Terus yang kedua, mengembangkan habit forming, yaitu kebiasaan. Problem kita hari ini adalah kita hampir nggak punya sensitiveness. Kita ini nggak peka. Siapa di antara kita sekarang yang masih suka ele-ele? Yang suka ele-ele? Nggak ada. Di ele-ele orang direwes, orang dianggap. Nggak ada yang. Nah ini Ibu Bapak sekalian. Saya meskipun dianggap sampai hari ini nek iso ya ele-ele sampai sekarang. Sampai ele. Mayoritas ini apatis kok Pak. Masyarakat itu sangat apatis. bahasanya ketika sensitiveness-nya, kepekaannya nggak ada, orang sudah berubah menjadi apa? Tidak lagi peka, tapi pekok. Wong saiki pekok ate. Mungkin juga mendengar berita pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung sudah berganti. Kita tidak pernah tahu, tapi kata Allah, pimpinan tuh, kepemimpinan tuh dipergantikan, digilirkan supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya merasakan meskipun saya sudah pensiun per Agustus, 1 Agustus, penggantian itu per 1 Oktober, saya belum bisa move on. Artinya yang ada dalam benak saya itu masih Hasan Toha gitu, sebagai ketua yayasan yang ideal gitu. Networknya kemana-mana, hartanya sak pirang-pirang gitu, dan kesolehannya luar biasa. Tapi itulah cara Allah. Sama kembali pada sejarah Islam dulu, setelah Rasulullah, terus khalifahnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Bani Umayyah, kemudian Banu Abbasiyah, terus kerajaan-kerajaan sampai terakhir Turki Utsmani. Turki Utsmani kalah karena memang kemudian berubah. Setelah 100 tahun memimpin itu kemudian berubah orientasinya. Nah, inilah yang harus kita. Nah, itu catatan yang di sini, catatan introspeksi itu, di samping kita memperbaiki tadi, kita kembangkan kepekaan kita. Kepekaan kita ini. Pokoknya kita jangan pekok gitu ya. Jangan pekok, susah. Kadang-kadang nggak peka. Dulu sering masih muda itu, masih gagah, sering diminta ngisi pengajian jamaah haji. Pertama diantaranya 3 yang saya ingat-ingat, jamaah haji di tempat budi saya, Bujama, Pak Haji Nurimawan. Mungkin ada yang rawuh waktu itu. Biasa saya tanya jam berapa, jam 9, setengah 9 saya udah datang. Acaranya ada tahlilan. Kita ya kayak NU gitu ya. Jadi ono tahlilan. Tapi saya mau mati aja tahlilan gitu. Nah,
Nanti lama-lama di sini tahlilan ini. Ya. Lo tahlilan itu apa kok ya? Kewajiban kita menjelaskan sing ora entuk ki apa kayak gitu. Yang ora entuk itu apa? Ya. Dosen-dosen Mesir melihat kita sholawatan aja marah-marah, menganggapnya kita lebih mengutamakan Rasulullah daripada Allah. Antum keliru, kita jelaskan. Sekarang dia ikut sholawatan juga kan gitu. Nah, orang-orang Muhammadiyah, bos-bos Muhammadiyah malah pandai sholawatan itu. Pak Muhajir itu dari dulu teman saya juga suka sholawatan gitu ya. Pak Rozihan itu juga pintar sholawatan. Makanya Pak Rozihan juga bisa dipakai di jamaah NU karena bisa sholawatan. Bisa sholawatan. Kalau saya kan nggak jelas, saya tuh Muhammadinu gitu ya. Muhammadiyah NU gitu tapi nggak jelas itu ya. Nah, jadi sampai jam 11 itu saya karena ada tahlilan belum mulai. Saya setengah 12 disuruh bicara. Setelah mukadimah saya bilang saya mohon maaf. Zuhur hari ini jam 11.40 menit. Saya sekarang berdiri ini 11.30. Saya mau bertanya, saya bicara berapa menit? Diam semua. Saya bilang, salah satu ciri haji yang mabrur itu sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Jadi akhirnya saya 5 menit, ya 5 menit saya mundur. Saya mundur, saya pamit, saya harus sholat di rumah. Sebelum saya pamit, ketuanya kemudian minta maaf dan berjanji pertemuan yang akan datang akan tepat dimulai jam 9. Tapi saya nggak pernah dipanggil lagi. Ya karena udah baik kan, udah baik kayak Gus Nuton. Yang kedua, saya dipanggil diminta oleh menantunya Pak Perintis itu. Ya. Waktu itu juga jemaah haji di Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah. Pas adzan itu saya disuruh bicara. Saya nggak mau, saya dibilang tidak beradab. Ada adzan kok saya ngomong. Tuntunannya kalau ada adzan itu dengerin, bukan ngomong. Mari kalau berkenan bersama-sama saya kita ke masjid dulu, sholat dulu. Jadi kayak umroh itu putih-putih dari hotel itu terus ke masjid itu sholat itu. Sholat itu. Nah kembali di situ ya saya nggak dipanggil lagi. Ya mungkin jamaah haji ini wis ora kumpulan meneh ya. Biasanya begitu nih acaranya kumpul. Nah, yang ketiga teman tuh di sana di daerah apa Karangrejo, Jalan Karangrejo Banyumanik, terus sebelah selatannya itu ada kampung, di situ di bawah itu ada masjid, nah jamaah di situ. Nah itu sedih lagi itu. Ya biasa jam 9 saya setengah 9. Itu acaranya itu macam-macam, sambutan dari mana-mana, terus ada solo urgent. Dari jauh adzan sudah kedengaran tuh solo urgent tuh mau lagu ketiga. Saya bilang ini mau selesai kapan nyanyinya? Terus giliran saya kapan? Kalian ini sudah mulai nggak peka, semuanya pekok semua, malah dong guyu kok, gimana? Saya bilang pokoknya guyu kan. Setelah itu tidak ada. Jadi saya pokoknya ngomong. Pokoknya itu maksudnya saya ngomong tuh bukan ngomong untuk orang lain, untuk saya gitu loh. Karena saya pernah ngomong, saya insya Allah mudah-mudahan diingatkan oleh Allah, ditegur Allah, tidak akan melakukan hal yang sama yang saya pernah kritik itu. Itu satu ya. Yang kedua terakhir di sini yang tidak saya sampaikan, kemudian apa di sini saya tulis, jadilah kita orang yang cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Cerdas itu metakognitif, melampaui kepinteran itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak sekalian, sudah membekali kita, sudah membekali kita ini. Saya hapus nih ya. Dengan 3 hal. 1, panca indera. Yang kedua, akal. Yang ketiga, hati. Kalau orang pinter itu hanya menggunakan modal 2 ini saja. Dengan panca inderanya dia menangkap peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena, simbol-simbol, gejala, dipikirkan. Jadi ilmu pinter. Tapi nggak pernah diturunkan ilmunya itu ke sini. Sehingga ilmu itu seolah-olah menjadi apa? Nggak ada ruhnya, nggak ada spiritnya. Seperti apa? Ya hari ini seperti robot itu. Seperti robot. Artinya mayat hidup ini. Kita kan masih hidup, bukan mayat. Ini problem kita. Jadi orang hari ini pintar, tapi kemudian tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tidak. Semata-mata hanya menangkapkan fenomena ini, dipikirkan jadi ilmu, berhenti di situ. Apa maksudnya? Ibu bapak sekalian, inilah yang terjadi hari ini. Sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Jadilah yang cerdas. Gunakan panca indera kita, kemudian gunakan akal kita. Kita betul-betul memikirkannya, bawa ke hati. Seperti ketika kita sholat istikharah itu. Sholat istikharah itu tidak seperti ini, tapi sholat istikharah itu dilakukan ketika orang mulai punya pilihan, meskipun pilihannya tutup. Sehingga selesai sholat doanya, ya Allah kalau ini baik dekatkan, kalau ini tidak baik jauhkan, ganti dengan yang baik. Nah anak-anak muda hari ini itu istikharah itu sebeli telu, papat istikharah gitu loh. Orang efek pas sholat ini saya giling-giling ngomong siji gitu. Jadi dipikirkan siji orang efek, nggak efek. Jadi yang ketika punya satu itu mulai kenal, mulai dekat, istikharah. Apakah ini? Nanti Allah akan memberi tanda-tanda seperti itu. Tidak tahu. Jadi istikharah. Kenapa harus begitu? Karena semuanya itu nanti, ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setelah kita melalui tahapan istikharah itu, kita serahkan pilihan kita kepada Allah, supaya Allah yang membimbing kita. Itu di dunia sudah tidak dimintai pertanggungjawaban, di akhirat insya Allah juga tidak dimintai pertanggungjawaban. Meskipun pilihan kita, katakanlah dalam konteks pemilu, kalah. Persoalannya bukan menang kalah, tapi kita memilih yang benar. Kita memilih yang baik menurut pandangan kita setelah konsultasi dengan Allah. Itulah mana fafirru ilallah. Jadikan momen pemilu itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah, dan itu tuntunan apa saja yang kita lakukan itu hendaknya menjadi ibadah. Jangan sia-sia seperti ngaji begini, ini ibadah. Nggak cukup hanya dapat tambahan ilmu, tapi kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau diuji, tadi surat As-Soffatnya, Nabi Musa juga diuji. Bagaimana kaumnya, Bani Israel itu pembangkang, pengkhianat, segala macam. Bapak Ibu juga kenal, ya. Kenal apa? Kenal Nabi Yunus bagaimana? Sampai Nabi Yunus ngambek, umatnya ditinggal kan gitu. Ditegur oleh Allah dengan dimakan ikan kan gitu. Dimakan ikan. Tapi Allah sayang, kemudian diajari berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Muntah ikan itu, Nabi Yunus kemudian keluar selamat itu. Begitu juga Nabi Adam.
Ada ulama yang mengatakan Nabi Adam itu tidak tergoda oleh iblis, setan. Tapi Nabi Adam karena kata Allah Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insan alamahul bayan. Nabi Adam itu diajari bayan, kemampuan mencerna, kemampuan berpikir itu bayan. Beliau berpikir, bukankah aku diciptakan Allah untuk menjadi khalifah? Kenapa aku tinggal di surga? Dipetiklah buah itu menjadi sebab beliau diturunkan ke bumi ini. Itu pandangan positifnya di situ. Enggak. Saudara kita sebelah sana mengatakan Adam berdosa, maka kemudian dihukum, diturunkan. Tidak, itu dalam konteks skenario Allah untuk menurunkan itu. Menurunkan itu sampai kemudian disitulah kemudian sejarah manusia ditulis gitu ya. Yang luar biasa ketika kemudian mulai Adam diperintahkan untuk menikahkan anak-anaknya, apa yang terjadi? Anak pertama Adam itu Qabil, pasangannya Iklimah. Iklimah itu ganteng cantik. Kenapa ganteng cantik? Karena dibuai di surga. Jadi ibu-ibu nanti di surga wahyu-wahyu kabeh gitu. Kayu-kayu kabeh. Karena di surga itu isinya cuma baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi ya kalau orang senang yang cantik ya baik kan gitu. Nah, sementara Habil dan pasangannya Labuda itu dibuai di dunia ya kayak gini gitu. Kayak gini ini. Kena hujan, kena panas, kena awu segala macam itu. Jadi ya kayak gini. Nah makanya ketika diperintahkan untuk menikahkan silang itu, Qabil protes. Qabil protes, nggak mau melihat Labuda itu, sama sekali nggak tertarik. Dia menolak itu. Kemudian Allah mengatakan suruh berkorban dua-duanya. Dua-duanya suruh berkorban, siapa yang korbannya diterima. Ternyata Qabil itu tidak diterima, Habil diterima. Marah Qabil, dibunuhlah Habil. Sebelum sampai dibunuhlah Habil, saya bertanya sama ibu-ibu sekalian, kita ini turunan Habil atau Qabil? Turunan Habil, kalau murid-murid saya bilang turunan Habil. Ngawur, Habil urung kawin si pateni kamase gitu. Kita ini turunan Qabil. Apa maksudnya? Pantesan nek kikir kabeh gitu. Pantesan nek medhit kabeh gitu. Itu. Nah, turunan Qabil kita ini. Meskipun ono ganteng-gantengi gitu loh. Ono ganteng-gantengi, turunan Iklimah. Cantik, tapi kelemahan orang cantik itu apa? Senang kalau digoda laki-laki. Di situ ada seorang ulama mengatakan pelacuran pertama kali muncul itu karena Iklimah itu. Iklimah itu dengan kecantikannya kemudian menggoda laki-laki itu. Laki-laki itu seperti itu. Dan kita pernah membaca ada kisah seorang wanita Al-Malikah namanya, mantan pelacur tapi melahirkan 7 nabi Bani Israel gitu loh. 7 Bani Nabi Israel itu. Ini cantik itu. Nah, mari kembali di sini kata kuncinya, mau milih yang mana? Kalau saya ya milih yang apa? Ya karena dijamin oleh Allah, wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Ibu ingin sedekah, dikasih kok untuk sedekah. Dikasih, sampai yang pernah saya sampaikan di majelis ini, walau sedekah itu senyum. Ada seorang kakek-kakek setiap Jumatan itu orang udah pergi semua, pulang semua, dia nyamperi celengan masjid tuh. Senyum. Ada remaja masjid nyampiri, kek, kalau saya perhatikan setiap Jumatan selesai itu kakek selalu senyum-senyum. Nyamperin kotak amal, terus kemudian kakek cuma senyum-senyum. Gak pernah sekalipun masukkan duit.
Kakeknya bilang, saya ini kan miskin, saya nggak bisa kalau sedekah uang. Bukankah Kanjeng Nabi mengatakan senyum itu juga sedekah? Gitu. Jadi saya sedekah senyum aja. Gitu. Ya, itu, ya. Jadi udah pokoknya fokus sama diri kita itu loh. Gak usah bilang gini, gak usah bilang awali saja. Hindari pokoknya kalau ada ini, hindari ini, hindari. Saya kalau istri saya kadang-kadang pengen ini yang menurut saya itu tidak baik, saya nggak mau nganter gitu loh, nggak mau nganter. Ini adiknya mau berangkat ke Yordan, dapat beasiswa di Yordan tanggal 20 atau 27, diajak ibunya untuk nganter ke bandara. Saya bilang saya nggak bisa, kesehatan saya gampang capek, hati saya masih ada sesuatu gitu, belum bisa tenang. Pergi-pergi orang seneng ya buat apa pergi, terus minta izin, boleh pergi sendiri, nggak boleh gitu. Saya bilang nggak boleh, nanti fitnahnya lebih banyak. Fitnah apa? Ya nggak tahu, fitnah itu pekerjaan setan. Saya kan bukan setan, saya nggak tahu itu pekerjaan setan. Jadi jangan ikuti setan itu. Ya. Jadi ya fitnah. Saya nggak bilang tanya kebutuhannya apa aja. Adiknya udah ditelepon butuh apa, sangu, ya kirim aja sangu, gitu kan. Kirim aja sangu. Kalau di rumah aman gitu. Jadi itu. Maka dalam konteks lain Islam mengajarkan jadikan rumahmu surgamu, baiti jannati. Ibu-ibu itu kasih ibu, bagaimana bapak-bapak itu betah kalau di rumah. Jangan pas pulang itu malah mententeng miring bolong gitu ya, ngopo mulai gitu, beneran nggak boleh gitu ya. Sambut baik-baik, wah pahlawanku pulang gitu, luar biasa. Orang masalah nenek orang masalah itu kan buat kita sendiri. Nah, dan itu semuanya kan kebiasaan. Kalau biasa begitu kan gitu, jangan biasa gitu. Alhamdulillah ya. Makanya kadang-kadang ya, meskipun dulu nggak suka sama suaminya, ketika suaminya udah meninggal kan kangen juga kan. Ada seorang ibu-ibu itu jengkel, suaminya itu naik turun mesti ngorok. Begitu suaminya meninggal dia rindu. Ada suara itu lagi, itulah dia artinya cerdas di situ. Ambillah yang baik-baik gitu loh. Ambil yang tidak baik nggak usah dipikirkan. Nanti banyak. Termasuk kalau melihat seseorang punya masalah, nggak usah ditanya masalah ya apa. Emang kita bisa memecahkan? Nggak bisa kok. Dan perintah Allah wala tajassasu, jangan kau cari kesalahan orang lain. Apalagi setelah itu walayak tak ba'dukum ba'da. Apalagi setelah tahu salahnya tuh cerita-cerita naudzubillah ini tadi. Kalau ada orang punya masalah, doakan saja Allah segera berikan jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluarnya. Karena kita juga penuh masalah gitu. Kita juga penuh masalah gitu ya. Itulah, jadi berpikir gitu Bapak sekalian. Ini motivasi untuk saya. Kalau saya sudah nyampaikan ke ibu bapak sekalian kan kita sama-sama gitu loh. Ibadah itu naik bareng-bareng gampang. Kayak puasa Ramadan ini 1 bulan itu enteng karena sak dunya poso kabeh. Senin Kemis gue wah abote setengah mati. Senin Kemis dhewean soalé. Nah itu ibadah sekalian. Mudah-mudahan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz Afiqullah yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.